Sekarang ini ada politik media yang disebut playing victim. Kenapa orang kafir sudah menjadi pemimpin di Jakarta? Saya bukan bicara syarat, saya bicara kewajiban agama yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Siap soldati Indonesia, siap sembuhkan Indonesia, siap bangkit dari keterpurukan. Takbir! Negara ini, saudara, betul-betul memberikan apresiasi kepada pahlawan, saudara. Hebat tidak? Hebat tidak? Luar biasa, saudara. Paham? Sudah ngerti? Baik. Sekarang yang kedua, saudara. Nggak sampai di situ. Dia dapat hadiah 5 miliar satu orang, saudara. Dapat pensiun 20 juta per bulan seumur hidup. Bahkan ada maskapai penerbangan yang memberikan hadiah. Kedua pebulu tangkis tadi sebagai pahlawan Indonesia, saudara, boleh terbang dengan pesawatnya gratis seumur hidup. Luar biasa, pahlawan. Tapi kalau yang di Rawajati, pahlawannya digusur. Yang di Rawajati kan ada pengibar bendera pusaka tuh, saudara. Rumahnya digusur gak? Rumahnya digusur gak? Rumahnya digusur gak? Bukan pahlawan. Bukan, itu sampah masyarakat. Itu kotor di Rawajati, mesti disingkirkan, saudara. Kalau ini bulu tangkis, pahlawan. Ngerti gak lu? Paham? Bagus. Lanjut. Yang kedua, ada seorang pemuda, saudara, ingin mengikuti balap mobil internasional, namanya Rio Haryanto, saudara. Saking pengennya Indonesia ini menang dalam balap mobil internasional, saudara, Rio dibiayai, diberikan sponsor, diiklankan tiap malam di televisi, saudara. Sampai para sponsor berdatangan membiayai Rio untuk ikut, saudara, event-event internasional balap mobil. Sampai dana yang terkumpul tidak kurang dari 250 miliar. 250 miliar, bahkan sampai 300 miliar, karena dana yang terkumpul dalam bentuk euro. 15 juta euro. 15 juta euro itu hampir 300 miliar, saudara. Luar biasa. Disponsori, masuk TV, dilulukan, dipuji-puji, diberi semangat, saudara, supaya jadi juara dunia. Ikut Rio di negeri ini, negeri itu, negeri no, sampai hari ini nggak menang-menang. Jangankan menang, jadi 20 besar aja enggak. Loh, ini fakta, bukan fitnah. Tapi tetap disiaran TV, ini pahlawan nasional yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Terus sponsor dikumpulkan supaya besok bisa ikut lagi di luar negeri dengan biaya ratusan miliar. Pahlawan, ini belum jadi pahlawan, ini belum menang, baru calon pahlawan. Luar biasa, hebat Indonesia, sudah. Hebat gak? Hebat gak? Tapi pahlawan di Rawajati digusur. Buru-buru 250 miliar, saudara. Rumahnya dihancurin, betul? Betul? Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, dengarkan baik-baik yang ketiga, saudara. Ada anak pribumi asli Indonesia. Pribumi asli Indonesia, tinggal di kampung di Pulau Bangka, saudara. Namanya Musa. Belajarnya tiap hari menghafal Al-Quran. Usianya baru 7 tahun. Bicaranya masih sedikit cadel, tapi kalau baca Quran nggak cadel, saudara. Luar biasa. Ikut musabaqah tilawatil Quran internasional di Mesir. Untuk musabaqah bagian apa? Bagian hafal Quran 30 juz. Lawannya dari 80 negara. Rata-rata usianya belasan tahun lawannya, cuman dia yang usianya 7 tahun. Dan dia berhasil, saudara, mendapatkan juara 3
hafiz hafal Quran 30 juz sedunia. Dia juara 3 karena lawan-lawannya belasan tahun. Tapi untuk ukuran umur 7 tahun dia juara 1 dunia. Saudara, dia mengharumkan nama bangsa, nama negara. Bahkan tetap, saudara, pertama kali dia masuk dalam forum musabaqah, dia memakai pakaian batik khas Indonesia. Dia ingin tunjukkan kepada dunia, Indonesia aku punya negeri, Indonesia aku punya tanah air. Ini aku dari Indonesia, umur 7 tahun bisa hafal Quran 30 juz. Siapa bilang di Indonesia itu tidak ada yang bisa hafal Quran? Dan dia menang, saudara. Bukan hanya menang dalam urusan hafal Quran, berbagai pertanyaan saudara dari dewan juri, saudara, dia bisa jawab semuanya. Subhanallah. Kira-kira jelas tidak? Ahlan wasahlan. Dikasih jalan, dikasih jalan. Silakan dikasih jalan untuk Habib Nabil bin Syauqi Al-Qadri. Sallu ala Nabi. Baik, lanjut. Lanjut. Saya mau tanya, jawab yang jujur semua yang ada di sini. Musa ini mengharumkan negara tidak? Jawab yang kompak. Musa mengharumkan negeri tidak? Musa mengharumkan negeri tidak? Musa mengharumkan bangsa tidak? Betul? Yakin? Betul? Yakin? Kalau begitu Musa pahlawan bukan? Pahlawan bukan? Pahlawan bukan? Sampai-sampai kepala-kepala negara Arab, saudara, terkagum-kagum. Sampai Presiden Mesir menyiapkan penghargaan khusus untuk anak ini, saudara. Sampai raja-raja di dunia Arab terheran-heran, anak umur 7 tahun, anak dari kampung, dari pulau Bangka, saudara, di Indonesia bisa hafal 30 juz di zaman modern seperti ini. Masya Allah. Saya tanya sekali lagi, Musa pahlawan bukan? Jadi pahlawan yang sebenarnya, saya mau tanya, pembalap mobil atau Musa? Pahlawan yang sebenarnya pebulu tangkis atau Musa? Yakin? Yakin? Tapi kok nggak ada yang kasih Musa 5 miliar ya? Kita mau tanya dong. Kok nggak ada yang kasih Musa 5 miliar? Kok nggak ada yang kasih Musa pensiun 20 juta per bulan seumur hidup? Kok nggak ada yang kasih Musa tiket gratis seumur hidup, mau naik pesawat seumur hidupnya? Nggak ada. Kok nggak ada yang kasih sponsor buat Musa sampai 15 juta euro, saudara? Jadi pertanyaannya, ini negeri kita ini sedang sakit apa, saudara? Saya mau tanya jujur, nih kalau model begini nih, negeri kita sehat apa sakit? Ayo saya mau tanya, sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Sakitnya ringan apa parah? Ringan atau parah? Apa dia nggak bisa bedain mana pahlawan mana bukan, saudara? Baik, katakanlah pebulu tangkis itu pahlawan, katakanlah pembalap mobil itu pahlawan, katakanlah mereka diberikan hadiah miliaran, silakan. Tapi Musa pahlawan sebenarnya, nggak boleh dong dibiarkan. Mestinya hadiah untuk Musa jauh lebih besar daripada hadiah untuk pebulu tangkis dan pembalap mobil. Betul? Takbir. Lagi sakit apa nih negeri, saudara? Begitu saya mau tanya sekali lagi, jujur, jawab jujur, negeri kita sehat apa sakit sih? Sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Sakitnya ringan apa parah? Ringan apa parah? Karena itu saya mau tanya saudara, prihatin tidak? Siap obati Indonesia? Siap sembuhkan Indonesia? Siap bangkit dari keterpurukan? Takbir! Kalau kita nggak rebut, kita nggak bisa ngobatin. Saudara, kalau kita mengobati, rebut negeri ini, rebut dengan kepemimpinan muslim, rebut dengan sistem Islam, rebut dengan penerapan syariat Islam. Kalau kita nggak rebut, sakit negeri ini akan semakin parah, dan besok kita semua yang akan merasakan daripada akibatnya. Betul? Betul? Nah, khususnya termasuk ibu kota Jakarta harus kita rebut, nggak boleh. Ada urusan apa orang-orang kafir, saudara, menjadi pemimpin di Jakarta? Orang bilang, Habib Rizik, ini Habib Rizik sudah bicara syarat. Saya bukan bicara syarat, saya bicara kewajiban agama yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Saudara, kita dijamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan bagian daripada ibadah kami nggak boleh dipimpin oleh orang kafir. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya saudara, ini syarat atau kewajiban agama? Wajib.
kewajiban agama. Enak yang ngomong Habib Rizik sara, mulut lu bojekol. Ngomong dikit-dikit sara. Kita bukan bicara sara, kita bicara Al-Quran, kita bicara hadis, kita bicara ajaran Islam. Kita nggak bicara sara, saudara. Kita nggak mau dipimpin sama orang kafir, titik. Betul? Betul? Insya Allah. Makanya kemarin saya diundang di dalam dialog lintas agama, saudara. Di antaranya dibicarakan soal ini, saya sampaikan. Ada pendeta-pendeta, ada pastor-pastor, saudara. Kemudian ada rahib-rahib. Saya sampaikan kepada mereka, kami ini umat Islam punya Tuhan. Tuhan kami melarang kami untuk memilih pemimpin yang bukan dari kalangan kami. Andai kata Tuhan kami tidak melarang kami, nggak apa-apa Anda memimpin kami, silakan. Tapi karena Tuhan kami melarang kami nggak mau dipimpin oleh Anda. Dan ini jangan sebut kami sara. Bukan, ini kami ingin menjalankan kewajiban agama. Nah, kalau Anda ingin milih pemimpin yang seagama dengan Anda, silakan. Kami nggak ganggu. Tapi jangan ganggu juga kami yang ingin memilih pemimpin yang seagama dengan kami. Betul tidak? Betul tidak? Nah, makanya saat itu diantara yang hadir Pak Jaya Suprana. Nah, di dalam responnya, sambutannya dikatakan, oh iya, kalau umat Islam itu punya tekad untuk dipimpin oleh orang Islam, kita tidak boleh mengatakan itu salah. Itu keyakinan mereka yang harus kita hormati. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau kita bicara sama orang di luar Islam, bicara aja terus terang. Kenapa sih? Jangan pakai muter-muter. Ketemu orang kafir ditanya, bagaimana nih kalau orang kita jadi pemimpin? Oh begini ya, begini ya. Kalau sama begini, nggak boleh. Udah. Jangan, nih kadang-kadang kita nggak enak, takut tersinggung. Lalu mau menyan. Jangan dikit-dikit tersinggung. Soal apa namanya Natal, saudara. Begitu juga sampaikan kepada mereka kalau kita ketemu. Kalau mereka datang mengucapkan, Ustadz, Habib, selamat Natal ya. Langsung aja sampaikan, maaf, saya ini orang Islam nggak boleh ikut merayakan Natal. Kalian silakan merayakan Natal, silakan bahagia, silakan senang-senang, tapi jangan ajak umat Islam untuk merayakan Natal. Betul? Kalau ini kita jelaskan, orang Kristen yang nggak tahu jadi tahu, saudara. Jangan dikit-dikit merasa nggak enak, dikit-dikit merasa nggak enak. Nggak ada, kasih tahu aja, saudara. Nah, kalau udah dikasih tahu juga masih bandel, saudara, hus, kata bakar, pikir jagung. Saudara, kalau masih dia tanya, kenapa sih nggak boleh? Saudara, sampaikan aja, itu kan ritual agama Anda, lakum dinukum. Nggak ngerti juga. Nah, kasih tahu juga, itu kan Natal itu kan dalam terminologi artinya kan hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau Anda mengucapkan selamat Natal kepada saya, berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Itu yang saya tidak boleh jawab. Nggak boleh saya benarkan akidah tersebut. Karena bagi kami Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Betul? Betul? Masih bandel juga. Hus. Temen bakar-bakar aja. Kalau masih bandel juga, tetap ngotot, Habib, selamat Natal. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Begitu jawabnya. Setuju? Setuju? Loh, kenapa dijawab begitu? Kan dia mengatakan, Habib selamat Natal. Artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Joy. Itu dong, setuju gak? Setuju gak? Ya, ada yang protes, Habib jangan begitu. Nanti ini kan mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Ada kebun. Ada lagi ngomong, Habib jangan begitu. Nanti mereka tersinggung. Cacing pasir. Jawab jangan. Mestinya yang tersinggung tuh saya, bukan dia. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik,
Selamat Natal, saya tahu artinya. Selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung dong. Untung gue gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Kurang ajar lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kira-kira paham gak? Ayo umat Islam, boleh ikut Natal gak? Boleh ikut Natal gak? Tapi kita juga nggak boleh ganggu mereka Natal, betul? Boleh ganggu mereka Natal? Boleh teror mereka Natal? Boleh ancam mereka Natal? Nggak boleh. Jangan teror, jangan ancam, jangan ganggu. Tapi ingat, tidak boleh kita ikut mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut merayakan dengan mereka di gereja. Na'udzubillah min dzalik. Baik, setelah saya sampaikan begini, kira-kira semua jelas tidak? Paham tidak? Siap bangkit? Siap melawan media-media musuh Islam? Betul? Nah karena itu saudara doakan. Kami dari FPI sedang merintis untuk membangun kekuatan media. Kami akan membangun aplikasi FPI yang serbaguna, yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat se-Indonesia. Dan kami sedang mempersiapkan server sendiri. Kami tidak mau server numpang di tempat orang, sudah. Bahkan kalau program ini berhasil dengan izin Allah, insya Allah 5-10 tahun kalau perlu kita umat Islam punya satelit sendiri, sudah. Takbir! Begitu kita harus bangkit. Tapi ingat, kita harus berjuang bersama. Gak boleh kita pecah belah, betul? Nah, makanya saya minta kepada semua kalangan, baik dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun dari kalangan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama Anda Muslim, selama Anda cinta Islam, selama Anda betul-betul ingin Islam ini jaya, ayo mari kita jaga persatuan persaudaraan kita. Jangan pecah belah daripada persatuan umat Islam, betul? Insya Allah kalau kita bersatu, kita akan menang. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap bangkit berjuang? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah yang terakhir, propaganda media. Hati-hati. Sekarang ini ada politik media yang disebut playing victim. Apa itu playing victim? Mempermainkan politik seolah-olah yang bersangkutan itu terzalimi menjadi korban, padahal dia sendiri yang buat, saudara. Hati-hati. Sekarang ini di media banyak beredar stiker-stiker menghina Ahok, saudara. Ada Ahok lagi dorong babi, ada Ahok pakai muka babi. Saya tanya, di media banyak tidak? Hati-hati. Sebagian ya dibuat dari kalangan umat Islam yang benci Ahok, tapi sebagian besar lagi mereka yang buat sendiri, saudara. Hati-hati. Pendukung mereka, tim mereka, saudara, sengaja membuat stiker untuk menghina Ahok, melecehkan Ahok, menistakan Ahok, supaya masyarakat Jakarta simpatik, merasa kesian, seolah-olah Ahok itu terzalimi, teraniaya, korban. Dan bahayanya karakter bangsa Indonesia paling senang membantu orang jadi korban. Hati-hati, saudara. Ini nggak boleh kita lanjutkan yang begini. Hati-hati, waspada. Nggak perlu kita sebar-sebarin, saudara. Kita fokus saja buat stiker-stiker yang bagus untuk calon-calon yang kita dukung, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Kutil babi anggap aja nggak ada. Ngapain repot-repot, saudara? Nggak usah pakai bikin dia ngedorong babi, orang dia udah babi kok. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Udah nggak usah dikotori dengan itu, saudara. Ahok, biarkan dia dengan medianya berusaha untuk menjebak masyarakat, saudara. Tapi kita umat Islam, daripada Anda buat stiker, saudara, yang bisa menguntungkan lawan, lebih baik buat stiker sebanyak-banyaknya untuk calon-calon gubernur muslim yang akan kita usung. Betul? Betul?